Pandemi COVID-19 menjadi suatu permasalahan bagi seluruh kalangan masyarakat. Mereka terdampak dari sisi ekonomi, sosial, dan budaya. Ada yang bisa bertahan, dan ada yang tak sama sekali. Kreativitas menjadi salah satu kunci untuk bisa bertahan di masa pandemi ini. Tim peneliti jurusan Sosiologi Unsud dan perempuan-perempuan hebat yang ada di Banyumas mencoba untuk menyelesaikan masalah ini. Mereka berupaya memberdayakan kreativitas perempuan untuk bisa bertahan di masa pandemi, sekaligus mendobrak domestifikasi perempuan yang masih lekat sampai saat ini. Saya Rahmat Satya, selamat datang di Sosiologi Unsud. Di tahun 2020 ketika kami tim penelitian di jurusan Sosiologi bersama-sama dengan teman-teman Kades Perempuan itu mengidentifikasi persoalan-persoalan di pedesaan terkait dengan SDGs gitu. Nah, salah satu yang kemudian muncul adalah pada saat pandemi ini teman-teman Kades Perempuan cukup gelisah juga gitu ya, ketika banyak sekali masyarakat pedesaan yang kehilangan mata pencarian gitu. Nah, kemudian timbullah ide-ide kreatif dari mereka beberapa untuk mengadakan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat di pedesaan. Tapi ada juga beberapa yang gelisah karena mereka desanya punya sumber daya lokal yang banyak gitu ya, tapi itu belum bisa dioptimalkan gitu. Nah, akhirnya dari situ kami bertemu dengan teman kami Bang John yang memang sudah sejak lama bergelut dengan OYEK, sehingga kami kemudian menginisiasi kegiatan bersama-sama untuk memberdayakan teman-teman di pandemi pada masa pandemi dengan cara mengembangkan singkong yang harganya murah tadi menjadi oyek yang harapannya bisa punya jual yang lebih tinggi. Sekarang saya sedang ada di Desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang. Di sini saya akan ngobrol asik sama Pak John terkait dengan singkong beras atau oyek. Acara ini diselenggarakan oleh Sosiologi Unsud, Kapermas, dan kelompok industri buruh tani Sari Marhen. Check it out. Mungkin di sini ada teman-teman yang masih juga kurang tahu oyek itu apa gitu. Oh gitu. Nah itu oyek itu sebenarnya apa sih Pak? Nah, jadi kalau bercerita masalah oyek, jadi gini, oyek ini terjadinya oyek nih pada waktu zaman dulu itu kita kan sengsara masalah besar, beras. Maka zaman dulu itu mereka cuma tanam singkong, diolahlah pelan-pelan secara tumbuh, secara apa, sehingga masyarakat itu bisa makan. Zaman-zaman Belanda dan penjajahan ya, mereka kan udah lama. Makanya dinamakan oyek. Kenapa oyek? Orang yang ekonominya kurang, kudu makannya oyek. Nah kadang-kadang ada guru sampai bilang, bocah kok tolol,
mangane oyek baen. Ini. Nah sekarang enggak, sekarang malah apa? Oyek orang yang ekonominya kuat. Kebalikan. Kenapa? Oyek ini pasti bisa mengenyangkan perut, itu pasti. Sudah tuh buat yang penyakit diabetes tidak terancam dengan memakan oyek ini, dan malah menggempur itu asam urat. Udah tuh pastinya tidak menambah berat badan, diet gitu. Oyek. Memang dalam perjalanan pengolahan oyek ini kan bervariasi, dia berjalan bervariasi dengan perkembangan zaman, sistemnya pun mulai berubah pelan-pelan. Nah zaman kemarin macam mana, zaman kemarinnya lagi macam mana, zaman kemarinnya lagi. Jadi istilahnya kemarin itu cuma ditumbuk aja, direndam begitu aja dengan air. Kalau air nggak ada ya pasti mereka akan rendam dengan air 1 kali rendaman sampai 3 hari. Tapi kalau kita memiliki air yang lebih, kita pasti merendamnya berganti-ganti air. Kenapa? Memudahkan, mengenakan nanti oyek tersebut lebih bersih dan tidak terlubang. Dan turunan-turunan dari oyek ya banyak lagi. Ini harus kita buka, harus kita kembangkan. Ya, kita butuh macam unsur, kita butuh macam anak-anak milenial lah. Kalau anak-anak milenial nggak tahu oyek ya nggak bener. Kudu ngerti oyek. Aduh. Dari hasil acara pengembangan ekonomi kreatif di tengah pandemi COVID-19 dan ngobrol bersama Pak John, kita jadi tahu tata cara pembuatan oyek yang baik dan benar. Dimulai dari singkong yang baru dipanen, segera dikupas tanpa menundanya sehingga tidak merubah warna dan rasa. Setelah itu, dicuci bersih, kemudian dilakukan perendaman selama 3 hari dengan penggantian air tiap harinya. Kemudian, singkong diangkat menuju keranjang guna penirisan bersama penyiraman secukupnya dan biarkan selama 15-30 menit. Setelah itu, parutan singkong dimasukkan dalam satu wadah atau karung untuk dilakukan pemerasan hingga keluar buih-buih dari sekitar wadah. Parutan singkong yang sudah terpisahkan dari air akan disaring atau dipisah untuk memisahkan sumbu-sumbu singkongnya agar lebih mudah dalam penginteran atau pembentukan. Selanjutnya, kita menggunakan tampah dan diputar-putarkan dan sesekali ditampi berulang-ulang untuk dibentuk menjadi buliran. Hasil dari buliran tersebut dijemur dengan menggunakan tampir secukupnya dan jangan terlalu tebal dan tidak boleh kering. Kemudian, lakukan pengukusan. Setiap pengukusan menggunakan kukusan bambu membutuhkan waktu 25-30 menit hingga tercium aromanya. Oyek itu mungkin khas gitu ya, karena kalau kita lihat dia kandungannya juga bagus dan dia hampir ada di setiap daerah di Indonesia gitu ya, termasuk di pedesaan di Banyumas gitu. Nah selain itu oyek itu kan kalau kita lihat awet gitu ya, dari singkong yang mungkin cepat busuk, kemudian harganya murah. Nah ketika diolah jadi oyek, dia akan punya jual yang lebih tinggi gitu. Nah tapi selain itu saya kira Bang Joni juga bagi kami punya nilai khusus gitu. Kebetulan pada saat penelitian kami bertemu dengan teman-teman Kadis Perempuan, ada 2 yang mantan pekerja migran, dan Bang John ini juga mantan pekerja migran juga, dan istrinya juga mantan pekerja migran. Jadi bagi kami adalah ini para mantan pekerja migran ini ya punya nilai keunggulan ya, karena mereka bisa membagikan ilmunya, dan saya kira mereka juga bisa menjadi pelopor di masyarakat. Rawatlah tubuh ini, rawatlah makanan ini, karena dengan merawat kearifan lokal, makanan yang sehat, otomatis merawat jiwa dan bangsa masyarakat kita orang Indonesia. Karena nggak salah kalau makan oyek loh. Di Amerika belum tentu ada oyek loh, di Cina juga belum tentu bisa bikin oyek loh, ya kan? Singapura juga bego dia orang makannya bego, nggak tahu. Jadi saya bangga dengan bikin oyek nih, walaupun orang bilang alah bikinnya oyek, emang tuh oyek apaan? Ya kan? Jadi begitulah ceritanya oyek.
Dan saya kemari, saya coba mengangkat kearifan lokalnya singkong berupa oyek. Ya, mudah-mudahan bisa tersalur dengan warga rame-rame melalui satu pintu. Iya paling itu sih Pak, dari kita juga mungkin itu juga buat teman-teman nanti video ini kan juga untuk anak-anak muda yang nonton. Iya, Dan sebagainya. insyaallah. Mudah mereka tertarik mempertahankan kearifan lokal, budaya, adat istiadat bangsa sendiri. Jangan ngapain kita pertanyaan sementara kita makan itu di sini. Ya nggak? Iya betul. Ya Gitu. paling itu aja sih Pak. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih Semoga banyak. tetap berjalan dan sebagainya dan mungkin teman-teman anak muda juga bakal tertarik untuk kesini. Sip, Ya, sip, sip. paling itu Pak. Oke. Terima kasih banyak Pak ya.